Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Oh biku, kehendak untuk berbuat atau niat untuk berbuat, dalam bahasa Pali disebut cetana, itulah yang aku namakan kama. Setelah berkehendak atau berniat, seseorang melakukan perbuatan melalui badan jasmani atau kaya, melalui perkataan atau waji, dan melalui pikiran atau mano. Dikutip dari kitab Samyutta Nikaya 1, halaman 227. Halo sahabat UBTV dimanapun Anda berada, salam sejahtera, Soti Honto, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Dhammamito Suyanto SPD, dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Magabudi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah topik, yaitu konsep karma dalam agama Buddha. Sahabat UBTV, mendengar kata karma, biasanya orang memiliki persepsi bahwa karma itu dimaknai sebagai hukuman atau balasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang. Jadi misalnya seseorang telah melakukan perbuatan jahat melalui kata-kata, melalui perbuatan, badan jasmani, yang merugikan orang lain, bahkan sangat-sangat merugikan orang lain. Kemudian beberapa selang waktu berikutnya, dia mengalami musibah, mengalami malapetaka, misalnya kecelakaan, atau jatuh sakit, atau tertimpa kemalangan apapun bentuknya. Kemudian orang lain mengatakan, nah karma itu. Karma. Nah, persepsi ini juga diperkuat oleh tayangan-tayangan baik film maupun sinetron yang mengangkat tema karma dengan makna yang kurang lebih seperti itu. Jadi karma itu dianggap sebagai balasan, sebagai hukuman atas kejahatan seseorang kepada orang lain, sehingga dia tertimpa kemalangan, tertimpa musibah, tertimpa bencana, kemudian dicap itu karma. Nah, bagaimana sejatinya menurut agama Buddha? Apakah pemahaman semacam itu sesuai dengan konsep karma menurut agama Buddha? Nah, jawabannya tentu saja harus kita simak uraian konsep karma dalam agama Buddha kali ini. Ya, pandangan-pandangan yang berkembang di masyarakat maupun didukung oleh tayangan-tayangan film, sinetron, dan sebagainya itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak mutlak benar. Unsur benarnya ada, unsur tidak benarnya juga ada. Nah, bagaimana ini maksudnya? Nah, karena itu mari kita ikuti penjelasan konsep karma menurut agama Buddha.
karma itu adalah bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Pali disebut kamma. Nah, perlu saya sampaikan bahwa agama Buddha itu menggunakan beberapa bahasa. Asli dari India ada dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Pali. Ya, bahasa Sanskerta itu bahasa biasanya untuk golongan Brahmana, golongan kesatria, sedangkan bahasa Pali itu bisa dikatakan ya bahasa yang dipakai untuk rakyat jelata. Nah, ada dua bahasa. Karma itu bahasa Sanskerta, kalau kamma itu bahasa Pali. Artinya adalah perbuatan. Perbuatan disebut kamma atau karma. Nah, perbuatan yang bagaimana yang disebut kamma atau karma? Mari kita ikuti setelah tayangan yang satu ini. Ya, sahabat UBTV. Kamma bahasa Pali, karma bahasa Sanskerta. Artinya adalah perbuatan. Nah, apakah semua perbuatan yang kita lakukan itu bisa disebut dengan kamma atau karma? Tentu saja tidak. Lalu perbuatan yang bagaimana yang bisa disebut kamma atau karma? Perbuatan yang disadari, perbuatan yang disertai atau didahului oleh kehendak, oleh niat, itulah yang disebut kamma atau karma. Kalau suatu perbuatan tidak disadari atau tidak ada niat yang mendukung, tidak ada kehendak yang mendahului, maka tidak bisa disebut sebagai kamma atau karma. Contohnya begini, ketika kita suatu saat jalan, kemudian ada kecoa atau ada semut yang terinjak. Kecoa atau semut itu akhirnya mati. Nah, kecoa atau semut ini mati akibat dari terinjak kaki kita. Tetapi kita yang berjalan menginjak kecoa atau semut itu tidak dalam kondisi menyadari, tidak dalam kondisi berniat, tidak dalam kondisi berkehendak untuk membunuh, untuk menginjak dengan sengaja. Maka itu tidak disebut karma. Tidak disebut kamma. Artinya apa? Meskipun ada akibat, yaitu terbunuhnya binatang, yaitu kecoa atau semut, tetapi karena perbuatan itu tidak sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menginjak atau membunuh, maka si pelaku tidak terkena karma, tidak terkena hukum karma. Ya, tidak akan menerima akibat. Adapun bagi yang menjadi objek terinjak mati, yaitu dia sedang menerima atau sedang memetik akibat dari karma kehidupannya masa lalu. Nah, apabila suatu perbuatan apapun, sekecil apapun, kemudian itu disertai niat, disertai kehendak, itu baru disebut dengan kamma. Karena itu dalam kitab Samyutta Nikaya 1, halaman 227, tadi saya sitir, bahwa kehendak untuk berbuat atau niat untuk berbuat, itulah yang disebut kamma atau karma. Setelah berbuat, setelah berkehendak, seseorang lantas berbuat melalui badan jasmani, berbuat melalui ucapan, maupun berbuat lebih halus melalui pikiran. Nah,
dari kutipan ayat suci tadi sekaligus memberikan gambaran kepada kita bahwa proses terjadinya kama atau karma itu syarat mutlak, syarat pertamanya ada kehendak, ada niat. Niat atau kehendak itu ada di dalam hati, ada di sanubari. Ya. Nah, adanya kehendak atau niat itu kemudian perwujudannya, pengekspresiannya, kehendak atau niat itu pertama-tama melalui pikiran, kemudian melalui perkataan, dan melalui perbuatan badan jasmani. Karena itu proses terjadinya kama kalau dibuat bagan, ya pertama kali adalah kehendak atau niat, kemudian muncul melalui pikiran, muncul melalui ucapan atau perkataan, muncul melalui badan jasmani atau tindakan. Ya. Nah, jadi proses terjadinya karma atau kama seperti itu, dari kehendak atau niat, kemudian melalui pikiran, melalui ucapan, melalui tindakan badan jasmani. Nah, karena itu pintu-pintu kama, pintu-pintu perbuatan itu ada 3. Pintu yang pertama adalah pikiran, disebut mano kama atau mano karma. Kemudian pintu yang kedua adalah ucapan atau perkataan, itu disebut waji kama atau waji karma. Kemudian pintu yang ketiga adalah melalui tindakan, perbuatan badan jasmani. Itu disebut kaya kama atau kaya karma. Nah, jadi 3 pintu perbuatan, pintu karma yang bisa mengekspresikan atau mewujudkan dari kehendak atau cetana. Nah, itulah pengertian kama atau karma dalam agama Buddha. Ya, ada 3 pintu perbuatan atau 3 pintu karma yang bisa melalui saluran 3 pintu itu karma bisa terrealisasi. Awal mulanya yaitu dari niat, dari kehendak. Nah, selain dari 3 pintu perbuatan ini, kama menurut sifatnya berasal dari kehendak, itu juga dibedakan, ada kehendak baik, disebut kusala kama, ada kehendak yang tidak baik atau jahat, disebut akusala kama. Kehendak yang baik itu kusala kama, kehendak yang tidak baik, yang jahat itu disebut akusala kama. Karena itu menurut sifatnya, kama juga dibedakan menjadi kama baik dan kama jahat. Kusala kama dan akusala kama. Nah, uraian selanjutnya mari kita tunggu tayangan yang berikut ini. Ya, baik, sahabat UBTV dimanapun Anda berada. Nah, mari kita lanjutkan. Yaitu kama menurut sifatnya ada kama baik, disebut kusala kama atau kusala karma. Kemudian ada karma yang jahat, yang tidak baik, disebut akusala karma. Ya. Nah, sesuai dengan 3 pintu saluran tadi, kama yang tidak baik, yang jahat, dalam agama Buddha dikenal ada 10 macam. 10 macam itu melalui 3 saluran, 3 pintu tadi. Ya. Dimulai dari saluran yang paling nyata, yang paling kasar, terlihat, yaitu dari tindakan atau badan jasmani. Yaitu
perbuatan membunuh, ya, panatipata, membunuh. Membunuh makhluk, menganiaya makhluk apapun, itu adalah perbuatan jahat melalui badan jasmani, melalui perbuatan tindakan. Kaya akusala kaya kama. Kemudian mencuri, merampok, ya, mencopet, menjamret dan seterusnya. Pokoknya mengambil barang yang bukan miliknya. Itu adalah yang kedua, ya. Masih melalui pintu jasmani atau pintu perbuatan, ya. Kemudian yang ketiga adalah asusila atau berzina, yaitu berhubungan seks secara salah, bukan dengan pasangannya yang sah. Itu kategori perbuatan jahat melalui badan jasmani. Yang ketiga, ya, kamesu micacara. Yang kedua tadi tidak melakukan pencurian, mengambil barang yang tidak diberikan, itu adinadana, ya. Jadi panatipata, adinadana, kemudian kamesu micacara. Itu melalui badan jasmani, pintu yang paling nyata. Kemudian yang melalui pintu ucapan atau perkataan ada 4 macam. Yang pertama adalah berdusta atau berbohong, disebut musawada, ya, musawada. Kemudian yang kedua adalah memfitnah. Memfitnah itu ya mengatakan sesuatu yang tidak benar dengan tujuan untuk menjelekkan atau merusak nama baik seseorang, memfitnah. Ya, kalau berbohong tadi musawada, kalau memfitnah itu disebut pisunawaca, ya. Kemudian yang ketiga dari ucapan adalah berkata kasar. Berkata kasar, ya, ngomong yang kasar, yang kotor, menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, misalnya menyebut, mengata-ngatai dengan nama binatang, ya, itu termasuk kata-kata kasar. Nah, itu disebut parua saja, ya, paru saja. Kemudian paruwaca, kemudian yang keempat masih melalui ucapan atau perkataan, yaitu omong kosong, membual. Ngomong yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada tujuannya, omong kosong, ya. Itu. Nah, itu melalui ucapan. Kemudian yang melalui pintu pikiran ada 3, yaitu keserakahan atau disebut abhija, ketamaan, kemudian kemauan jahat, kebencian, dendam, itu disebut yavada atau biapada. Dan yang ketiga melalui pikiran yaitu memiliki pandangan salah atau disebut micaditi. Nah, ada 10 kama jahat, akusala kama, melalui 3 saluran tadi, yaitu membunuh, mencuri, berzina, kemudian berbohong, memfitnah, berkata kasar, omong kosong, dan yang melalui pikiran yaitu tamak, serakah, kemudian dendam, benci, dan ada kemauan jahat, dan yang terakhir yaitu memiliki pandangan salah atau micaditi. Itu adalah 10 karma buruk akusala kama. Nah, yang kusala kama juga ada 10, sama melalui 3 saluran tadi, yaitu negatif dari yang 10 saya sebutkan tadi. Ya, yang melalui badan jasmani yaitu 1, tidak membunuh, yang kedua tidak mencuri, yang ketiga tidak berzina, kemudian yang melalui ucapan yaitu tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, tidak omong kosong, tidak membual, dan yang melalui pikiran yaitu tidak serakah, tidak tamak, kemudian tidak benci, tidak dendam, tidak marah, dan juga tidak memiliki pandangan salah. Ya. Jadi ada kata tidaknya, itu menjadi kusala kama atau kama yang bajik. Nah, sahabat UBTV, dari semua tindakan atau perbuatan kita sehari-hari, itu akan terwadahi lewat 10 macam tadi, apakah yang baik ataupun yang jahat.
Yang baik maupun yang jahat semua ada akibatnya. Ada buah yang harus dipetik atau ada konsekuensinya. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Hati-hati pikiran, hati-hati berkata, hati-hati bertindak. Itulah konsep karma dalam agama Buddha. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin masih akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Terima kasih, semoga kita berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.